Dan disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan beliau disebutkan oleh para ulama merupakan salah satu daripada atibbaul qulub, yaitu dokternya hati. Nah, beliau ini setiap beliau menulis tulisan itu, kalau berbicara tentang tazkiyatun nufus, maka para ulama menjadikan beliau sebagai rujukan, marja' atau referensi untuk menukil perkataan-perkataan beliau, bahwasanya racun hati itu ada 4. Beliau mengatakan adalah, yang pertama fudulul kalam. Di antara racun hati itu banyak berbicara. Fudulul kalam, banyak berbicara. Kalau kita berbicara dalam hal-hal yang baik dan kita yakini pembicaraan tersebut dapat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bicarakan. Tapi jika sekiranya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita ini justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, justru mendatangkan dosa bagi diri kita atau atas diri kita, maka hendaklah kita berusaha untuk menahan lisan-lisan kita dari membicarakan atau berbicara keburukan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar ini mengatakan hadis ini secara marfu', artinya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebagian para ulama menilai hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Beliau mengatakan, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian memperbanyak bicara tanpa ada menyebut nama Allah di dalamnya. Artinya kita ini tidak perlu banyak bicara kecuali kita memperbanyak zikir kepada Allah. Dan ini yang sering kita sampaikan pada beberapa pekan yang lalu, dan ini juga merupakan terapi bagi hati yang mati atau hati yang sakit. Nanti insyaallah kita akan sebutkan. Kemudian beliau mengatakan, fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalb, qaswatul lil qalb. Karena sesungguhnya banyak bicara tanpa kita berzikir kepada Allah, itu semua dapat mengeraskan hati. Kemudian wa inna ab'adan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah mereka yang memiliki hati yang kaku dan keras. Ikhwati fillah, kalau sumber kebaikan yang paling utama yang ada pada seorang hamba adalah hatinya, kemudian dia mendapati hatinya sakit atau hatinya telah mati, maka sesungguhnya akan tertutup darinya atau untuknya seluruh pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 pembagian hati di dalam Al-Quran. Yang di awal suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala membagi 3 golongan manusia, sekaligus 3 golongan pemilik hati yang berbeda. Sama-sama memiliki hati, tapi karakter khas itunya yang berbeda. Yang pertama adalah hatinya orang-orang yang beriman, hatinya orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Berarti ikhwati fillah, orang-orang yang beriman, mereka adalah pemilik hati yang sehat. Mereka adalah pemilik hati yang hidup. Mereka adalah pemilik hati yang selamat. Mengapa demikian? Di antara ciri daripada hati yang hidup, ciri hati yang selamat adalah mereka yang berjalan di atas hidayah Allah. Karena sesungguhnya tidak mungkin Allah memberikan hidayah kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak akan mungkin Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kecuali kepada hamba-hamba pilihannya, yaitu mereka yang hidup di atas agama Allah, hidup di atas hidayah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka inilah yang dikatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka ini dimenangkan di dunia, dan nanti di hari kiamat adalah puncak daripada segala kejayaan bagi mereka, yaitu orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam, Allah taala berfirman,
wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya aw juthiyya aw kama qala Allah azza wa jalla. Sesungguhnya semua manusia pasti akan mendatangi as-sirat, yaitu jembatan yang Allah hamparkan di atas jahannam, dan ini merupakan sebuah keputusan yang tidak akan bisa diganggu gugat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keselamatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini ciri atau pemilik hati yang selamat di dunia dan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memiliki hati yang telah mati. Orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Mereka tidak akan mendengar apalagi menoleh ke belakang karena mereka hatinya telah tertutup mati. Mereka adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini musibah yang paling besar. Sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja. A'anzartahum, wahai Muhammad, engkau memberikan kepada mereka peringatan. Am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberikan kepada mereka peringatan. La yu'minun, selamanya mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah. Mengapa demikian, ikhwati fillah? Mengapa mereka tidak beriman kepada Allah? Karena sebab-sebab masuknya hidayah ke dalam diri mereka itu sudah tertutup seluruhnya. Semua pintu-pintu sebab masuknya hidayah ke dalam diri mereka itu semuanya telah tertutup. Yaitu ada 3, sebagaimana yang sudah antum pahami. Yang pertama adalah apa, Pak? Yang pertama adalah pendengaran. Kemudian yang kedua adalah penglihatan. Kemudian yang ketiga adalah hati. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika lahum azabun azim, atau kama qala Allah azza wa jalla. Mereka akan mendapatkan daripada azab yang azim. Azab yang azim itulah azab yang sangat besar. Ini merupakan balasan bagi pemilik hati yang telah mati. Kemudian yang ketiga, yaitu hatinya orang-orang yang labil. Dia akan baik kalau dia bergaul dengan orang-orang yang baik, dan dia akan buruk kalau bergaul dengan orang-orang yang buruk. Tapi sesungguhnya kebinasaan untuk mereka jauh lebih dekat daripada keselamatannya. Hati siapa di sini? Hatinya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hati orang beriman itu dengan 5 ayat. Dan Allah juga menjelaskan hatinya orang kafir itu dengan 2 ayat jelas. Sementara hatinya orang munafik Allah jelaskan dengan 15 ayat. Ini menunjukkan bahwasanya keburukan orang-orang munafik jauh lebih buruk daripada keburukannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu jelas keburukannya, dan jelas bagi mereka itu musuh di hadapan orang-orang yang beriman. Tapi ada orang yang dikatakan sebagaimana dikatakan oleh manusia, yaitu manusia yang berbulu domba. Ya, nampak manusia, ya. Manusia berbulu domba atau serigala berbulu domba, kata orang. Serigala berbulu domba. Ya. Jadi orang-orang seperti ini, na'udzubillah, para sahabat ikhwati fillah. Di antaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah orang yang sangat takut bila dirinya dikatakan sebagai seorang munafik. Ya. Sebagaimana yang kita persaksikan bersama bahwasanya siapa di antara kita yang tidak mengenal Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau ini hijrah ke Madinah, keluar dari kota Madinah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dan para sahabat yang lain hijrah dengan sembunyi-sembunyi, apa yang dilakukan oleh Umar? Dia hijrah dengan terang-terangan. Siapa yang melarangku untuk hijrah, silakan dia bertemu denganku di balik bukit ini. Artinya beliau adalah seorang pemberani. Allah Subhanahu wa taala menangkan agama ini di antaranya dengan sebab Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu.
Dan beliau ini merupakan sahabat Rasulullah ketika hidup dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga setelah matinya. Subhanallah. Tapi lihat bagaimana Umar ibn Khattab. Beliau ini sangat takut bila dirinya itu dikatakan sebagai seorang munafik. Lalu bagaimana dengan kita-kita ini, ikhwati fillah? Ya. Kecil bagi kita itu selamat dari sifat munafik. Ya. Para sahabat ada kurang lebih 50 orang. Itu mereka itu yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Mereka itu takut bahwasanya kemunafikan itu akan menimpa dirinya. Itu para sahabat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman manakala mereka telah membaiat kepadamu di bawah sebatang pohon. Ya, ikhwati fillah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu adalah manusia yang diridhoi oleh Allah. Tapi bagi mereka munafik ini merupakan sifat yang perlu diwaspadai. Makanya lihatlah di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum khusyubum musannadah. Orang-orang munafik itu seperti sebatang kayu yang disandarkan di tembok. Apa yang kita bisa pahami dari sebatang kayu yang disandarkan, ikhwah? Kalau sebatang kayu itu diapa-apakan mau-mau saja dia, Pak. Ya. Mau ditegakkan, mau dibaringkan, mau dibolak-balik, dia terima saja. Nah, seperti itulah hatinya orang-orang munafik. Ya, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Nah, termasuk di antaranya kaitan dengan fudulul kalam ini. Nah, fudulul kalam ini tidaklah ada sifat ini berlebih-lebihan di dalam berbicara, melainkan orang-orang yang memilikinya, orang-orang yang memiliki hati yang sakit. Lihat firman Allah, ka'annahum khusyubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Lihat, ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu pandai berbicara, ya. Pintar sekali bersilat lidah, ya. Padahal dengan kalimat-kalimat tersebut mereka hendak memadamkan daripada nurullah, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu hadis kaitan dengan fudulul kalam ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dari seorang sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, coba engkau tunjukkan kepadaku ini satu amalan yang mana apabila aku mengamalkan amalan tersebut, Allah akan memasukkan aku ke surga, dan dengan sebab aku mengamalkan amalan tersebut Allah menjauhkan aku dari neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rukun Islam, kemudian pintu-pintu daripada pintu-pintu kebaikan, kemudian puncak daripada agama, dan amalan-amalan, di antaranya adalah sedekah, di antaranya adalah sabar, di antaranya adalah apalagi puasa dan yang semisal dengannya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan lidahnya kemudian memegangnya. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang amalan-amalan yang mulia. Artinya kalau kita melakukan amalan-amalan yang sudah dijelaskan oleh beliau ini, ada jaminan masuk surga. Ini maksudnya. Tapi jaminan ini akan terhalang dengan satu sebab. Apa sebabnya? Rasulullah menjulurkan lidahnya lalu memegangnya. Beliau mengatakan, kuffa alaika hada. Tahan lisan ini. Dan Mu'adz bin Jabal ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih, apakah kita akan diazab oleh Allah dengan sebab ucapan-ucapan lisan kita?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim
illa min hasaidi alsinatihim, bukankah yang membuat manusia itu terjerumus ke dalam api neraka melainkan hasaidu alsinah. Apa itu hasaid, Pak? Hasaid itu merupakan jamak daripada hasid. Apa itu hasid? Hasid itu adalah hasil panen. Panen itu hasid namanya, Pak. Antum menanam hari ini, antum tunggu beberapa bulan, maka antum akan memanen, itu namanya hasid. Rasulullah menjelaskan hasaidu alsinatihim, yaitu hasil panen dari lisan-lisan mereka. Bahwasanya dikatakan oleh para ulama, manusia menanam kalimat dan perbuatannya di dunia ini dengan lisannya, dan mereka akan mendapati balasan dari apa yang telah mereka tanam di dunia ini di hari kiamat nanti. Barang siapa yang menanam kebaikan dalam ucapan maupun perbuatan, hasadal karamah, maka dia akan memanen daripada kemuliaan. Wa man zara'a, barang siapa yang menanam syarran min qaulin aw amalin, hasadan nadamah, barang siapa yang menanam daripada keburukan ucapan dan perbuatannya, maka di hari kiamat nanti dia akan memanen daripada segala penyesalan. Berarti perontok-perontok kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan itu, Pak, puncaknya adalah lisan kita. Puncaknya adalah lisan kita. Ada betapa banyak keburukan yang diucapkan oleh lisan. Dengan sebab lisan putus silaturahmi. Dengan sebab lisan hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan langit dan memecahkan bumi dan gunung-gunung. Lihat ikhwati fillah. Dengan sebab lisan seseorang dilemparkan ke dalam api neraka yang jauhnya itu 70 tahun. Dilemparkan dari pinggiran neraka kemudian sampai ke dalam dasar neraka itu selama 70 tahun baru sampai. Gara-gara lisan kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Naam, silakan adzan dulu. Barakallahu fikum.